Salam, perkenalkan nama saya Mariani Panjaputri Nawanai. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keadaan ekonomi pada Perjanjian Baru. Keadaan ekonomi masyarakat pada zaman Yesus memang belum bisa dikatakan lebih baik dari yang sekarang. Karena waktu itu, masyarakat biasanya berada di daerah-daerah kecil, seperti di daerah Yudea dengan tanaman buah, dan juga di daerah Galilea dengan tumbuhan jagung. Karena banyak menghasilkan jagung yang sangat banyak dan juga sangat baik, sementara ternak atau hewan laksana, kambing atau domba, biasa dimiliki oleh orang-orang yang kelas atas atau penguasa yang biasa disebut dengan tuan tanah. Masalah ekonomi pada zaman Yesus identik dengan kata barter atau barang yang ditukar dengan barang namun tidak menggunakan uang, sehingga banyak pengrajin kecil yang terus meningkatkan kemampuannya agar barang yang dihasilkan dapat ditukar dengan barang yang bisa membiayai hidup mereka. Namun masalah ekonomi seketika berubah ketika ada ekspansi yang dilakukan oleh Alexander Agung. Dalam hal ini yaitu perdagangan. Banyak masyarakat kecil yang menjadi kaya karena melakukan perdagangan dan Baik, perkenalkan nama saya Christian Risi. Saya akan menjelaskan tentang pandangan politik pada masa Perjanjian Baru. Masa pemerintahan Romawi, latar belakang politik dalam dunia Perjanjian Baru adalah Kekaisaran Romawi. Merrill C. Tenney adalah bukunya Survei Perjanjian Baru dalam memberikan uraian terperinci tentang hal ini. Negara Romawi berdiri tahun 750 SM, yang sebelumnya hanya terdiri dari beberapa kelompok masyarakat yang beberapa desa yang akhirnya merebut banyak kota dan menjadi kerajaan yang besar tahun 265 SM. Nah, berikut adalah kaisar-kaisar Romawi yang memerintah pada masa Perjanjian Baru. Yang pertama, Kaisar Agustus tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Ketika Yesus lahir, pemerintah sedang dipegang oleh Kaisar Agustus. Dialah yang memerintah sensus penduduk di Palestina. Yang kedua, Kaisar Tiberius tahun 14 sampai 37 Masehi. Ia memerintah semasa Tuhan Yesus dewasa sampai mati. Yang ketiga, Kekaisaran Caligula tahun 73 sampai 41 Masehi. Kaisar yang menganggap dirinya dewa untuk disembah. Banyak orang Kristen mula-mula yang mati karena melawan perintah untuk menyembah kepada kaisar. Yang keempat, Kaisar Nero pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Kaisar yang kejam dan semena-mena menganiaya orang Kristen. Paulus dan Petrus mati syahid pada masa pemerintahannya. Yang kelima, Kaisar Vespasian tahun 67 sampai 79 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kota Yerusalem dihancurkan termasuk bangunan Bait Allah. Yang keenam, Kekaisaran Domitianus tahun 81 sampai 96 Masehi, melakukan penindasan yang sangat kejam terhadap orang-orang Kristen. Pemerintah pada masa tua Rasul Yohanes. Palestina menjadi salah satu negara jajahan kerajaan Romawi. Diperkirakan sejak tahun 63 sesudah Masehi. Kisah dalam Perjanjian Baru diawali dari masa pemerintahan Herodes tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 4 Masehi, yang ditunjukkan oleh pemerintahan Romawi sebagai Raja Yahudi. Sebutan provinsi diberikan kepada daerah-daerah baru yang ditaklukkan Romawi. Untuk provinsi yang relatif damai dan setia pada Roma, pemerintahan dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan wilayah yang rawan dipimpin oleh seorang wali negeri. Daerah-daerah jajahan provinsi ini biasanya dapat kebebasan atau otonomi untuk berdiri sendiri. Kebebasan agama pun juga diberikan kepada mereka. Religio licita. Penarikan pajak juga diserahkan kepada pemerintahan setempat, tetapi di bawah penguasaan Roma.
Nama lengkap saya Abraham Neves. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang keadaan sosial masyarakat. Masyarakat terdiri dari beberapa kelas sosial. Lapisan paling atas ditempati oleh para pejabat dan para tuan tanah serta pengusaha besar. Mereka memiliki modal dan kekayaan besar. Kelompok ini merupakan golongan arsitektur. Lapisan yang di bawahnya adalah orang merdeka yang memiliki kewarganegaraan penuh. Pekerjaan mereka adalah pegawai, pemerintah, tukang, pengusaha kecil, dan sedikit petani. Kelompok di bawah wahananya lagi adalah bekas para budak. Kelompok ini memiliki hubungan emosional dengan majikannya. Lapisan yang paling rendah adalah para budak. Budak secara resmi di pasaran layaknya barang dagangan. Kelompok yang terakhir sering disebut barbaroi. Di kalangan masyarakat Yahudi ada pembagian kelas, yakni lapisan paling atas adalah para bangsawan dan tuan tanah. Lapisan di bawahnya orang merdeka. Kelompok ini adalah pegawai yang bekerja pada pemerintah, petani, pedagang, tukang bangunan. Lapisan paling bawah adalah budak. Ada pula kelompok yang terpinggirkan dengan sengaja. Kelompok ini adalah para pekerja seks komersial, pemungut cukai, orang miskin, pengidap penyakit kusta. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Petri Penina Isu, biasa dipanggil Petri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan sosial, kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat di Desa Mutiara Baru berjalan dengan baik. Setiap solidaritas sesama gotong royong dan tolong menolong tetapi terpelihara sejak dahulu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional sesama masyarakat. Hubungan pemerintahan dengan masyarakat yang terjadi dengan baik juga menjadi kekuatan Desa Mutiara dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Tolok ukur ini dapat dilihat dari kelancaran dan ketertiban administrasi pemerintahan desa itu sendiri. Saya Liberty Edison Segitu. Di sini dalam melengkapi tugas Perjanjian Baru, saya akan membahas tentang kebudayaan Perjanjian Baru. Dengan melihat secara cermat, kita dapat mengetahui bahwa Alkitab Perjanjian Baru mengulang kembali kebudayaan dalam Perjanjian Lama. Namun pada saat yang sama, kita melihat sejumlah aturan Perjanjian Lama seperti hukum-hukum mengenai perceraian dibatalkan dalam Perjanjian Baru. Di sini kita dapat melihat sebuah perbedaan dalam situasi sejarah penebusan waktu Kristus membatalkan aturan-aturan yang lama. Jadi meskipun kebudayaan dalam Perjanjian Baru adalah pengulangan kembali tradisi-tradisi dari Perjanjian Lama, namun kebudayaan Perjanjian Baru lebih menjunjung tinggi makna atau prinsip-prinsip dari kebudayaan Perjanjian Lama. Prinsip-prinsip kebudayaan Perjanjian Lama inilah yang dituntut dalam kebudayaan Perjanjian Baru. Berikut ini beberapa prinsip-prinsip dalam budaya Perjanjian Baru. Yang pertama, etika. Seluruh ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru tentang Allah dan umatnya mempunyai dimensi etika. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 5 hingga ayat yang ke-7. Merupakan koleksi etika yang lengkap yang memberikan gambaran yang baik tentang etika dalam sebuah masyarakat
yang hendak didirikan Yesus Kristus. Etika yang diajarkan Yesus Kristus sebagai suatu budaya dalam Perjanjian Baru adalah menyatakan dengan cara hidup yang baik. Budaya Perjanjian Baru yang kedua ialah fleksibilitas. Walaupun budaya dalam Perjanjian Baru mengulangi kembali kebudayaan dalam Perjanjian Lama, tetapi Perjanjian Baru mengembangkan fleksibilitas budaya bagi umat Kristen. Sebagai contoh, Kristus mengutus murid-muridnya sampai ke seluruh bangsa di muka bumi. Kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Kerajaan Allah yang pada dekade awal ditunjukkan bagi orang Yahudi kini harus juga diberitakan ke bangsa-bangsa dunia. Prinsip yang ketiga dari kebudayaan Perjanjian Baru adalah kerendahan hati. Selain etika dan fleksibilitas, Perjanjian Baru juga menjunjung tinggi prinsip kerendahan hati sebagai suatu budaya dalam Perjanjian Baru. Dalam Matius yang ke-6, ketika Yesus berbicara mengenai trilogi Kristiani, yaitu berdoa dan berpuasa dan memberi, ia sungguh-sungguh menekankan tentang kerendahan hati. Dalam pengajaran Yesus tentang hal kerajaan Allah, Yesus menyebut bahwa jikalau seorang tidak menjadi seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berdasarkan hasil uraian dari kebudayaan Perjanjian Baru di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjembatani gap kebudayaan antara kebudayaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita harus melihat prinsip dari kebudayaan tersebut, yaitu disahkan dalam ajaran budaya kita, sebagaimana Allah melihat dengan prinsip-prinsip ini. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya telah selesai membahas materi saya tentang kebudayaan pada masa Perjanjian Baru. Perkenalkan, nama saya Liana Bukai. Saya akan melanjutkan materi tentang transportasi pada area Perjanjian Baru. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh tangan manusia, angin, dan hewan. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada masa Perjanjian Baru, transportasi yang sering digunakan oleh jemaat, para rasul, dan Yesus pada waktu itu adalah kapal dan perahu. Ketiga transportasi ini digunakan ketika melalui jalur laut dan sungai, sedangkan jalur darat yang digunakan untuk alat transportasi pada waktu itu adalah hewan, yaitu keledai, unta, dan kuda. Alat transportasi yang pertama yaitu kapal. Kapal menjadi transportasi yang sangat utama dan penting pada Perjanjian Baru, terutama dalam berdagang yang digunakan oleh Alexandria dan para pewarta yang digunakan oleh Saulus dan Barnabas ke wilayah-wilayah pada waktu itu. Rasul Paulus dan murid-muridnya kerap kali menggunakan kapal Alexandria ini ketika hendak berlayar untuk mewartakan sabda Allah. Disitulah perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Yang berikut adalah perahu. Perahu digunakan di sungai-sungai dan terus-terusan di pedalaman, pada umumnya digunakan untuk mengangkut muatan kapal dan hendak berpergian. Perahu-perahu yang digunakan untuk berpergian umumnya berukuran tidak terlalu besar sehingga tidak memuat banyak muatan. Bahan yang digunakan untuk membuat perahu adalah berkas-berkas bulu papirus yang diikat dengan rami atau papirus. Perahu yang terbuat dari papirus ini ringan dan cepat. Karena ringan dan cepat, perahu-perahu papirus ini kerap kali hanya digunakan untuk transportasi pribadi dan bukan untuk mengangkut barang-barang yang bermuatan berat. Yang berikut alat transportasi yang ada di darat pada masa Perjanjian Baru. Yang pertama adalah keledai. Keledai adalah hewan pokok untuk sarana pengangkutan dan transportasi umumnya yang paling populer. Keledai juga binatang yang memiliki kaki yang sangat kuat. Karena memiliki kaki yang sangat kuat, maka keledai digunakan untuk mengangkut barang dagangan, bisa juga ditunggangi ataupun juga untuk membajak ladang.
Tetapi pertama, keledai seringkali dipakai sebagai binatang